Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Danan Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen dengan nomor NIM 2892150364. Saya akan melakukan performance test, yaitu nilai filosofis Pancasila, sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa secara umum, nilai yang terkandung pada sila ketuhanan yang Maha Esa diinterpretasikan: 1. Sikwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan. 3. Manusia Indonesia wajib beragama dan manusia yang religius. Ada kekuatan tarik-menarik antara keinginan untuk lepas dari agama dalam mengatur kehidupan sehari-hari dan keinginan untuk memadukan agama dalam bidang-bidang kehidupan. Ini berkaitan dengan moralitas, perilaku sehari-hari, dan perkara mengatur bangsa dan negara ini. Pengertian paham ketuhanan dalam sila pertama secara implisit. Untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkal pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki sifat-sifat terbatas atau fana, lalu relatif, kemudian tergantung, kemudian diciptakan, lalu tidak niscaya dan tidak mutlak. Dibandingkan sifat Tuhan yang adikrodati, maka sila pertama muncul sebagai dari kodrat manusia, yaitu usaha manusia untuk lebih mengenal dan dekat pada Sang Maha Sempurna. Kalau secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama besar di dunia. Agama-agama ini menyebarkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alam, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa mengandung muatan konsensus yang tinggi. Konsensus ini mengaku keragaman bangsa dari barat sampai ke timur. Penggunaan ini juga berkonsekuensi serius untuk hidup bersama sebagai bangsa yang majemuk, yaitu suku, budaya, agama, strata, ekonomi. Maka perumusan satu Tuhan ini sebenarnya menegaskan satu arah bersama yang hendak dituju oleh berbagai unsur yang beragama. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa dengan arti religi, religer, religio, dari bahasa Latin itu mengikat, ikatan atau pengikatan. Religi adalah ikatan antara manusia dengan Tuhan. Ikatan religius bukan penghalang kebebasan, tapi sumber justru kebahagiaan manusia. Karenanya, tidak ada siapapun, termasuk negara, yang bisa memaksakan keyakinan individual terhadap ikatan dengan Tuhan. Karenanya, negara sekalipun tidak berhak memerintah cara-cara beribadah, bersambayang, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara tidak berhak mencampuri kehidupan batiniah seseorang yang merupakan kemerdekaan pribadinya. Seandainya seseorang secara sadar meyakini kehidupan bertania yang dipilihnya, maka penghayatan tersebut tidak hanya berlandaskan tradisi, melainkan pada pencarian pada makna dan hakikat hidupnya yang unik sebagai ciptaan Tuhan. Religi pertama-tama berupa keputusan batin pribadi, kemudian diikuti dengan keputusan komunal dalam wadah agama. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu hubungan antara negara dan religi. Soekarno
menemukan fakta bahwa pada dasarnya orang Indonesia adalah bertuhan. Fakta inilah yang menurutnya menjadi jiwa bangsa Indonesia. Maka dengan perumusan sila pertama, Soekarno mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang bertuhan dan terbuka bagi semua kalangan yang dibentuk oleh berbagai pluralitas yang ada. Dengan demikian, secara implisit ia menyatakan fungsi negara bagi religi adalah wadah bagi hidupnya agama-agama dan kepercayaan setiap individu atau kelompok di negara ini. Hubungan antara negara dan religi yaitu nasionalisme sekuler berargumentasi bahwa peran agama perlu dibatasi karena dalam modernitas sudah terjadi diferensiasi atau spesialisasi bidang kehidupan. Masalah hidup sudah sedemikian kompleks, karena itu agama bukan satu-satunya solusi tepat bagi penyelesaian masalah. Agama adalah bagian dari wahana solusi konflik dalam tataran persoalan dan komunal. Golongan ini membawa keyakinan bahwa negara akan makmur jika serius menerapkan ilmu pengetahuan. Karena itu, dia tidak terlalu mendepankan isu agama, namun isu nasionalisme. Sultan Takdir Ali Syahbana merupakan salah satu tokoh yang menegaskan ini. Lalu kemudian kaum nasionalisme religius melihat cara-cara yang ditempuh kaum sekuler sebagai pelanggaran perintah Tuhan. Mereka menuduh kaum sekuler telah merusak tatanan religiusitas yang diperintahkan Tuhan dan dipelihara berabad-abad. Rusaknya tradisi biasanya diikuti degradasi moral. Standar penilaian etis moral menjadi kacau akibat pola pikir dan hidup yang dibawa kaum sekuler dengan ilpeng dan teknologinya. Karena itu mereka yakin dengan pengembalian posisi agama dalam proses kehidupan politik akan membawa kembali kesejahteraan dan kemakmuran. Pelaksanaan norma-norma agama dalam proses politik atau proses bernegara bukanlah barang baru bagi masyarakat tradisional. Dalam sejarah kebudayaan yang terjadi di Nusantara ini, proses bernegara selalu identik dengan nominalisasi norma atau hukum agama sebagai dasar pegangan perilaku, proses berpikir, dan permaknaan realitas. Kedua golongan tersebut bertemu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada wadah BPUPKI dan PPKI, pembicaraan menjadi signifikan karena sudah menjurus dirumuskannya sebuah filosofis dasar negara. Nilai filosofis ketuhanan yang Maha Esa, hubungan antar negara dan religi, yaitu ada 3 model relasi hubungan antara negara dengan religi. Yang pertama, model pendekatan politik legal. Yang kedua, model pendekatan kultural. Yang ketiga, model independensi atau pemisahan agama terhadap negara. Nilai filosofis sila ketuhanan yang Maha Esa, hubungan antar negara dan religi, implikasi sila ketuhanan dalam kehidupan. Allah adalah figur yang diyakini menciptakan alam semesta dan isinya. Mempersoalkan penciptaan berarti mempersoalkan titik awal kehidupan. Adalah fakta. Kehidupan adalah sesuatu yang bernilai berharga, diwakili, membangun, merawat, memelihara. Kebalikan istilah itu dalam sejarah manusia berusaha dihindari, menghancurkan, memusnahkan adalah fakta yang dicegah sepanjang umur manusia. Lalu, toleransi dan dialog. Agama hendaknya menjadi titik konvergen atau pertemuan dari berbagai ajaran moral, kepentingan, keyakinan, serta niat untuk membangun. Ada beberapa syarat dialog antar umat beragama. Yang pertama, dialog beragama mesti berdasarkan pengalaman religius
atau pengalaman beriman yang kokoh. Dialog menuntut keyakinan bahwa religi lain juga memiliki dasar kebenaran pula. 3. Dialog harus didasari keterbukaan pada kemungkinan perubahan yang tulus atau pemahaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.